Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawi, kelas A14, mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, semester 7, PJJ PAI, Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan memberikan sebuah resum bacaan ilmiah. Yang pertama adalah resum dari jurnal Objek Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam, yaitu Analisis Taksonomi Bloom Kognitif Afektif Psikomotorik oleh Rizky Pratama dan kawan-kawan, terbit 1 Januari 2024. Kemudian jurnal ilmiah yang kedua adalah Evaluasi Hasil Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yakni tinjauan terhadap ayat Al-Quran dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik oleh Taman Solahuddin dan juga kawan-kawan, terbit tanggal 1 Maret 2025 oleh Jurnal Penelitian dan BKM Bidang Ilmu Pendidikan. Yang ketiga adalah Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam yang ditulis oleh M. Arfah, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Publishnya adalah nomor 2 tahun 2021. Dari beberapa jurnal tadi yang 3 kami sebutkan, ide pokok masing-masing bacaan ini, misalnya yang ditulis oleh artikel Putra 2024, meninjau secara literatur tentang objek evaluasi hasil belajar dalam PAI dengan menggunakan kerangka Benjamin S. Bloom, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam hal ini dinyatakan bahwa hasil belajar PAI sebaiknya tidak hanya diukur dari kognitif pengetahuan saja, tetapi juga meliputi sikap afektif dan keterampilan praktek. Hal ini juga menyoroti bahwa instrumen evaluasi sering terlalu fokus pada kognitif dan kurang memperhatikan dua ranah lainnya. Kemudian ditinjau dari artikelnya Solahuddin, beliau ini penulis ini rupanya fokus pada integrasi nilai-nilai ayat Al-Quran dalam evaluasi pendidikan agama Islam. Ini pun juga tidak lepas dari 3 hal, yakni aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Mereka menggunakan pendekatan hermeneutik filosofis untuk memahami bagaimana ayat Al-Quran itu bisa dijadikan basis dan evaluasi. Dari ini kemudian dapat hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kognitif sering berhenti pada tingkat pengetahuan dasar. Afektif belum optimal juga dalam menggali internalisasi nilai keislaman. Sementara psikomotorik itu siswa cukup baik dalam praktik, tetapi belum mengeksplorasi keterampilan tingkat tinggi seperti kreativitas. Kemudian yang menarik juga adalah artikel Arfah yang terbit tahun 2021. Artikel Arfah ini mengulas secara mendalam, bahkan bisa dikatakan lebih rinci. Mereka ini menulis bahwa evaluasi hasil belajar PAI, bagaimana evaluasi ini dilaksanakan, apa saja tantangan dalam pelaksanaan, dan bagaimana evaluasi itu dapat membantu mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran agama. Fokusnya biasanya ini adalah perlu instrumen evaluasi yang valid, terintegrasi, dan sesuai dengan karakteristik pendidikan agama Islam, yakni PAI ini. Dengan demikian, saya belum bisa mendapatkan secara detail dan mendalam seluruh isi artikel ini karena akses ini terbatas. Yang tentunya saya bisa menangkap dalam hal ini secara
rinci ataupun dari pembahasan-pembahasan tersebut, namun bisa sedikit diuraikan dari ide pokok-pokok dan masing-masing bacaan tersebut. Selanjutnya, kalau kita memandang, meneliti ataupun kita menganalisa dari bacaan-bacaan 3 artikel ini, rupanya ada sedikit persamaan dan juga perbedaan antar artikel ini. Mungkin saya akan ulas sedikit mengenai persamaannya. Ketiga artikel ini sama-sama menegaskan bahwa evaluasi dalam pembelajaran PAI seyaknya itu mencakup lebih dari sekedar pengetahuan kognitif. Semua hal ini menyentuh ranah afektif dan psikomotorik sebagai bagian penting dari hasil belajar agama. Dalam hal ini bisa juga menjadi dorongan kuat agar evaluasi bersifat holistik dan relevan dengan tujuan pendidikan agama Islam. Ini persamaannya di sini dari 3 artikel tersebut. Kemudian kita masuk di bagian perbedaannya. Sebenarnya kalau kita ingin mencari sebuah perbedaan dalam sebuah penulisan jurnal ilmiah, kalau kita lihat dari pembahasannya memang banyak perbedaannya. Tetapi di sini karena kita fokus pada 3 artikel tersebut, saya melihat kedalaman masing-masing itu seterusnya itu berbeda. Kalau saya melihat dari artikel Putra, ini lebih berfokus pada kerangka taksonomi Bloom sebagai objek evaluasi dan mengkaji literatur. Bagaimana 3 ranah tersebut ini harus diukur. Sedangkan Salahuddin dan kawan-kawan juga memberikan langkah lebih jauh dengan mengaitkan evaluasi dengan nilai-nilai Al-Quran secara spesifik, menghubungkan teks agama dengan evaluasi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sementara itu, Arfah juga berpandangan lain. Penulis ini dia lebih mendekati kepada nilai-nilai praktis dan deskriptif tentang keadaan evaluasi PAI. Namun bagaimana pelaksanaannya, maka tantangan dan aspek-aspek instrumen ini maka sepertinya dalam hal ini memiliki kedalaman nilai-nilai religius. Sedangkan Putra memiliki kedalaman teoretik taksonomi. Sedangkan Arfah itu juga memiliki kedalaman kontekstual pelaksanaan di lapangan. Kemudian bisa diambil juga sebuah refleksi pribadi tentang pentingnya evaluasi dalam PAI. Dari tinjauan 3 artikel ini, saya semakin yakin bahwa evaluasi dalam pembelajaran PAI itu memiliki peran kritis dan strategis. Untuk saya, evaluasi bukan sekedar mengukur apa yang siswa tahu, melainkan juga bagaimana siswa hidup dengan pengetahuan tersebut. Ia mampu mengembangkan pembelajaran itu dengan baik sehingga sikap mereka itu terbentuk, karakter mereka itu terbentuk, dan mereka pun juga bisa mengimplementasikan berbagai macam kegiatan-kegiatan ataupun praktek-praktek. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam bukan hanya transfer pengetahuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, nilai-nilai keislaman, sikap, praktek kehidupan sehari-hari anak didik. Nah, di sini saya melihat beberapa hal penting yang bisa saya catat di sini. Pertama, tanpa evaluasi yang mencakup afektif dan psikomotorik, maka proses pembelajaran agama Islam itu berisiko menjadi kuliah semata. Siswa tahu tapi tidak berubah sikap dan tidak mengamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, integrasi nilai-nilai Al-Quran dalam evaluasi seperti yang ditujukan oleh Salahuddin dan kawan-kawan ini menekankan bahwa evaluasi PAI itu harus punya pijakan nilai-nilai teologis dan spiritual, yakni agama Islam, agar tidak terlepas dari rel-rel dan
identitas keislaman siswa tersebut. Ketiga, tantangan nyata di lapangan, dan kita bisa melihat seperti yang diangkat oleh Putra. Ia meyakini bahwa instrumen evaluasi itu sering belum memadai atau bias, terlalu kognitif, membutuhkan guru yang reflektif dan kreatif untuk merancang penilaian tersebut. Dan yang terakhir adalah yang keempat, dari sisi profesionalisme guru dan mutu pembelajaran. Evaluasi yang baik akan menjadi dasar untuk perbaikan pembelajaran, pengayaan remedial, penguatan karakter. Ia bukan penutup proses pembelajaran sebenarnya, tetapi bagian dari siklus pembelajaran yang terus-menerus. Maka dalam hal ini saya bisa memberikan sebuah garis-garis besar bahwa guru PAI dan lembaga pendidikan sebenarnya perlu mengembangkan budaya evaluasi yang sesuai, yaitu valid dan reliable untuk tiga ranah tersebut. Kedua, autentik dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga adalah berbasis nilai agama, sehingga evaluasi itu sekaligus media pembentukan karakter. Yang keempat adalah reflektif. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan pembelajaran, bukan sekedar rapor ataupun angka, tetapi perubahan nyata dan iman, takwa, akhlak, dan perilaku siswa. Demikian yang dapat kami sampaikan, sebuah presentasi hasil resum yang telah disampaikan dari tiga jurnal tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.